Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Kembali ke kota Semarang, senang sekali dapat kembali berjalan-jalan kuliner legendaris. Dan kali ini kunjungan adalah ke gudeg favorit saya yang ada di Semarang, yaitu Gudeg Abimanyu. Sejarah berawal pada akhir tahun 1920-an. Sang pendiri Mbok Butak atau Mbok Dul berjualan gudeg di pinggir Jalan Hasanuddin hingga akhir tahun 1950-an. Rasa gudeg yang berbeda dari gudeg lainnya dan rasa yang istimewa ini membuat banyak pelanggan yang selalu kembali untuk makan di tempat Mbok Dul. Pada tahun 1950-an, beliau memindahkan tempat atau warung makannya ke Jalan Abimanyu, di mana lokasi ini selain menjadi warung makan juga menjadi tempat tinggal beliau. Proses regenerasi ke penerus tidak berjalan dengan baik karena anak-anak beliau tidak bersedia untuk meneruskan usaha keluarga. Hingga pada akhirnya salah seorang cucu beliau bersedia untuk meneruskan usaha keluarga tersebut dan belajar segala sesuatunya mengenai gudeg kepada neneknya. Ibu Lasmi, sang cucu, meneruskan usaha keluarga tersebut sejak tahun 1960-an. Pada awalnya beliau menggunakan nama Gudeg Ibu Lasmi, namun karena berada di Jalan Abimanyu, maka tempat ini menjadi merek dagangnya, yaitu Gudeg Abimanyu. Dan Gudeg Abimanyu ini merupakan pelopor gudeg di kota Semarang. Gudeg Abimanyu saat ini ada di 3 lokasi, yaitu di Jalan Abimanyu, Jalan Tamrin, dan Taman Ventura. Ibu Lasmi menjalankan usaha yang di Jalan Abimanyu, jadi lokasinya jangan salah ya teman-teman ya. Untuk Ibu Lasmi ada di Jalan Abimanyu. Sementara yang ada di Jalan Tamrin dikelola oleh putra Ibu Lasmi dan yang di Taman Ventura dikelola oleh putri beliau. Biasanya saya menikmati gudeg Abimanyu yang di Taman Ventura, namun untuk video kali ini saya ingin mengajak ke tempat asalnya yaitu yang di Jalan Abimanyu. Lokasi gudeg berada di perumahan. Di teras warung atau rumah makan terdapat konter untuk meracik gudeg. Selain itu juga ada meja kursi untuk pengunjung. Di bagian dalam ada beberapa lagi meja dan kursi untuk para pengunjung. Sementara di bagian belakang selain berfungsi sebagai dapur, juga berfungsi sebagai tempat tinggal dari Ibu Lasmi. Saat saya tiba, jam menunjukkan pukul 6 pagi lebih sedikit. Namun pada saat itu sudah ada 4 orang yang sedang menikmati gudeg. Mereka tidak hanya menikmati gudeg di tempat, tapi juga bungkus untuk dibawa pulang. Dan selama saya setengah jam berada di lokasi, pembeli tidak pernah berhenti datang silih berganti, baik untuk makan di tempat maupun untuk bungkus dibawa pulang. Warung makan buka sejak pukul setengah 6 pagi sampai dengan jam 11 siang. Namun seringkali sebelum pukul 11 siang, gudeg sudah habis. Dan saat ini Ibu Lasmi akan meracik pesanan saya gudeg komplit. Banyak yang mengatakan bahwa gudeg Abimanyu adalah gudeg yang basah atau gudeg jenis basah. Namun menurut saya, gudeg Abimanyu ini bukan gudeg kering juga bukan gudeg basah, tetapi berada di pertengahannya. Dalam satu porsi gudeg lengkap terdiri dari ayam opor suwir, kemudian ini ada kol rebus, ada koyor atau otot sapi, lalu ada krecek pedas. Krecek ini keunikannya adalah ada tambahan kentangnya. Kemudian juga ada sambal cabai rawit dan ebi, serundeng basah, kemudian juga ada telur pindang dan tentu saja kuah are yang kental. Gudeg Abimanyu ini berbeda dengan jenis gudeg Jogja yang manis. Gudeg Abimanyu ini rasanya gurih, ada rasa manis namun tidak semanis gudeg Jogja. Jika suatu hari teman-teman berkesempatan untuk berkunjung ke Semarang, maka saya sangat merekomendasikan untuk mencoba gudeg yang sangat legend ini.
Selain makan di tempat, saya juga bungkus untuk dibawa pulang. Karena gudeg mengandung santan, maka Ibu Lasmi tidak merekomendasikan untuk gudeg dimakan lebih dari jam 11 siang di hari yang sama. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membeli gudeg Abimanyu dari Taman Ventura. Gudeg saya beli jam 7 pagi dan dimakan kurang lebih jam setengah 7 malam. Dan pada saat itu rasa gudeg tidak berubah, tetap enak. Jadi saat ini saya memesan untuk dibawa pulang dan saya ingin melihat apakah gudeg bertahan. Kurang lebih jam 6 pagi gudeg dibungkus untuk dibawa pulang. Jam setengah 7 pagi sampai dengan jam setengah 4 pagi keesokan harinya gudeg berada di suhu ruang. Jam setengah 4 pagi pada saat saya tiba di Jakarta atau di rumah, saya simpan gudeg itu di kulkas sampai dengan pukul 8 pagi. Jam 8 pagi lauk pauk gudeg saya panaskan dan hasilnya kita lihat. Lauk saya coba satu persatu. Yang pertama adalah kuah arehnya atau kuah santannya, dimana kuah areh ini rasanya tidak berubah, tetap enak. Ini sayur nangkanya. Sayur nangka sudah tercampur dengan serundeng, rasanya juga tidak berubah, tetap enak. Sambal krecek, telur pindang, kemudian sambal rawitnya, koyor, itu semuanya tidak berubah, rasanya juga tetap enak, tidak ada yang basi. Dan ini adalah alamat gudeg Abimanyu yang berada di Jalan Abimanyu yang dikelola oleh Ibu Lasmi. Pada saat saya kembali ke Jakarta karena saya tidak mendapatkan tiket pesawat sesuai dengan jam yang saya butuhkan, maka saya kembali dengan menggunakan kereta api. Kereta api yang dipergunakan adalah Argo Dipangga Luxury, kereta api jurusan Jogja-Jakarta. Ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan kereta api jenis ini. Jadi saya ingin berbagi info kepada teman-teman semua, mungkin saja bisa bermanfaat. Dan ini adalah penampakan dalamnya. Saya sendiri tidak membuat video karena pada saat saya naik ke kereta sudah banyak penumpang lainnya. Kursi dapat direbahkan hingga 140 derajat dan juga dapat diputar hingga 180 derajat. Setiap kursi dilengkapi dengan televisi layar touchscreen. Di setiap kursi disediakan masker. Juga snack dalam kotak ini yang baru saya buka di rumah. Demikian jalan-jalan kuliner legendaris kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di jalan-jalan kuliner berikutnya.